pada kesempatan ini kita belajar bersama apa yang belum kita ketahui, kita sama-sama belajar untuk saling mengetahui, dan apa yang belum kita mengerti, kita belajar bersama-sama untuk dimengerti. Karena apa? Kalau sudah tahu dan sudah mengerti, jelas kita dalam melangkahkan kaki, jelas kita untuk mencapai tujuan. Saya percaya bahwa saudara-saudaraku sudah pintar semua ya, sudah ngerti semua, sudah tahu semua tentang apa itu, tentang agama, keyakinan, tradisi, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tentunya saudaraku sudah memahami tentang hal itu. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengungkap tentang kata-kata maha ya. Ada sebutan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, ya kan? Ada lagi sebutan Tuhan yang Maha Suci. Yang jadi pertanyaan di sini, sudahkah saudara-saudaraku mengerti tentang maha itu apa? Karena saya sebagai manusia biasa tanpa daya dan kuasa apa-apa, semua adalah sudah menjadi kehendaknya Tuhan. Maha artinya tunggal, tunggalnya tunggal, jadi satu maha itu. Tuhan yang Maha Suci, berarti tidak ada lagi selain Tuhan itu sendiri, makanya disebut maha. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dunia ini, nama maha itu sudah rusak. Jadi artinya kalau nama maha itu sudah rusak, berarti sudah menyekutukan Tuhan, gitu. Sudah menyekutukan Tuhan. Kalau dalam istilah yang lain ya, keyakinan agama yang lain mengatakan bahwa itu sudah musyrik, menyekutukan Tuhan. Nah, menyekutukan yang bagaimana? Saya kasih contoh, misalnya kalau ada orang melakukan tradisi budaya, adat istiadat, misalnya kayak membawa sesajen ya ke tempat-tempat tertentu, misalnya ke pohon besar atau ke hutan atau kemana lah, atau ke candi atau kemana, dengan membawa persembahan dalam bentuk makanan, minuman, kemudian dupa atau kemenyan, minyak atau dan lain sebagainya. Itu merupakan persembahan ya, sesembahan. Padahal di situ artinya hanya kita ini menunjukkan kepada alam semesta. Nah, alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari kerja keras kami. Contoh begini, misalnya saudara tak kasih sesuatu, misalkan dalam bentuk uang atau barang, misalkan rokok, gitu. Kemudian yang namanya Tuhan kan tidak perlu menanyakan, Suatu saat bertemu dengan saya, saudara, itu bertemu dengan saya, kemudian saudara menunjukkan, ini rokok yang sampai beri, ini uang saya belikan rokok ini, dan uang itu yang Anda beri. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagi keyakinan tradisi budaya adat istiadat yang lain, ya kan, melakukan persembahan, larung sesaji dan lain sebagainya, itu menunjukkan kepada Tuhan, ini loh Tuhan, hasil dari pemberian Tuhan, saya tunjukkan. Nah, apakah Tuhan tidak tahu meskipun tidak ditunjukkan? Tuhan itu kan maha segalanya, maha tahu, maha mendengar, ya kan? Tinggal kita. Bukan berarti Tuhan itu menuntut balas, bukan. Kita sebagai manusia yang lemah harus bisa menunjukkan kebesaran Tuhan itu sendiri dengan bentuk makanan dan minuman dan lain sebagainya seperti tadi. Banyak seperti itu. Nah, dalam hal ini kata maha itu sudah rusak. Yang
barusan saya ungkap itu sudah dikatakan musyrik atau syirik, artinya menyekutukan Tuhan. Menyekutukannya bagaimana? Yang tidak tahu, yang tidak paham atau yang tidak mengerti, anggapannya dia memberi persembahan kepada penunggu, misalnya pohon besar, kepada penunggu dupa apa itu, candi, atau penunggu laut, penguasa laut, atau penguasa hutan. Tetapi kalau kita pikir secara nalar dan kita rasakan, penguasa laut siapa? Nah, kemudian penguasa hutan itu siapa? Yang menguasai pohon besar itu siapa? Kalau kita pikir secara nalar, secara logika lah, kita pakai secara logika. Itu kan Tuhan semua. Yang menguasai laut juga Tuhan, yang menguasai hutan juga Tuhan. Kemudian yang menguasai pohon besar juga Tuhan, yang menguasai candi atau gua juga Tuhan. Karena alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Adanya 4 anasir, angin, air, api, dan tanah, itu kan Tuhan itu sendiri. Bukan berarti kita ini terus memberi persembahan kepada penguasa laut. Lah, penguasa laut siapa? Kalau bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak perlu dikasih persembahan seperti itu. Cuma kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, hasil pemberian Tuhan berupa misalkan nasi, gitu, dan hasilnya seperti ini. Bukti terima kasih kepada Tuhan caranya seperti itu. Jadi kita nggak bisa untuk menafsirkan bahwa itu adalah syirik atau musyrik. Justru kalau saya pribadi mengatakan orang yang sudah terlalu pandai atau terlalu pintar, tetapi dia tidak merasakan bahwa dia sudah menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan artinya. Contohnya apa? Mahasiswa. Maha itu kan cuma satu, tunggal. Maha suci, maha besar, maha agung, ya, maha kuasa. Ya kan Tuhan itu sendiri. Karena maha itu cuma satu. Tetapi dalam hal ini sudah banyak yang merusak nama Tuhan itu sendiri. Dikatakan sebagai mahasiswa, kemudian maha putra. Ada lagi maha itu yang dijadikan makanan, kemudian jadi kotoran. Nah, ini kan sudah rusak nama maha. Ini yang perlu saudara ketahui, yang perlu saudara mengerti. Jadi jangan asal bicara atau asal mengucapkan, tetapi nggak tahu makna yang sebenarnya. Itu. Mahasiswa sama maha kuasa, nah, kan sudah dua ini, sudah dua maha ini. Padahal maha itu cuma satu loh. Kalau ada maha yang lain itu sudah menjadi apa? Bukti bahwa tanpa disadari dia sudah menyekutukan Tuhan atau menduakan Tuhan. Di situ. Kemudian Tuhan memberi tanpa batas, you know? Tetapi manusia membatasinya dengan langkahnya sendiri. Satu contoh. Ketika manusia ditimpa suatu masalah, ya, dan masalah itu terasa sangat berat, ini saya pribadi, kayaknya ini nggak terselesaikan masalah ini, ditempuh dengan cara gini gitu, konsultasi dengan yang lain, ya, sharing dengan yang lain, ketemu teman, ngobrol, saling komunikasi, saling bertukar pikiran, nggak ketemu masalahnya. Ini kita sudah, artinya apa? Pasrah. Di sini kita pasrah itu bukan menyerahkan atau memasrahkan masalah kita kepada Tuhan. Kepasrahan kita kepada Tuhan itu artinya kita sebagai manusia tanpa daya dan kuasa apa-apa, semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Nah, soal masalah yang kita hadapi, dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari, ini sudah menjadi isi manusia. Ini sudah menjadi kodratnya manusia. Itu. Nah, cara menyelesaikannya itu sebetulnya sangat mudah, gitu. Sebetulnya sangat mudah. Tinggal kita ingat kepada Tuhan. Dalam arti memasrahkan diri kepada Tuhan itu kita berterima kasih. Kita masih bisa merasakan masalah yang hadir. Karena masalah itu ibaratnya debu yang menempel pada tubuh kita.
setiap saat tertiup angin menempel ke tubuh kita. Lagi terjadi lagi hingga tubuh kita menjadi kotor. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi kita mandikan, kita bersihkan dengan sabun, gitu, biar bersih. Gak beda halnya ketika kita melakukan pembersihan di dalam. Masalah memang awalnya dari luar. Apa yang kita lihat nggak cocok dengan kita, itu sudah menjadi masalah. Ini kan sudah benar kenyataan yang ada. Tetapi bagaimana kita cara menyelesaikan? Kita berterima kasih. Ini artinya pasrah itu kita berterima kasih. Kita bisa merasakan adanya masalah di diri kita. Berarti kita masih belum manunggal sama Tuhan. Artinya kita masih belum benar-benar merasakan kehadiran Tuhan pada diri kita. Seandainya kita sudah bisa merasakan adanya Tuhan dan kehadiran Tuhan pada diri kita, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi oleh karena manusia itu sendiri sudah membatasi, kan? Dianggapnya masalah ini nggak sudah selesai, kemudian dipasarkan pada Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu bukan konsultan. Tuhan itu bukan dukun, bukan kiai, bukan ustaz yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Nah, masalah datang itu dengan otomatis, itu dengan sendirinya, tanpa kita sadari. Terkadang kita punya masalah dengan diri kita sendiri, rasa sakit atau bagaimana, ya kan? Kita cukup berterima kasih. Kita cukup berterima kasih, merasakan yang sebenarnya, merasakan yang sesungguhnya, yang sejatinya. Masalah itu nanti secara otomatis akan terselesaikan dengan otomatis juga. Kita benar-benar merasakan kemanunggalan Tuhan pada kita. Kita benar-benar merasakan adanya Tuhan pada diri kita, kehadiran Tuhan pada diri kita. Siapa sih yang nggak punya masalah? Semua orang pasti punya masalah. Gak peduli itu orang miskin atau orang kaya. Masalah dengan masalahnya masing-masing. Orang kaya bermasalah dengan kekayaannya. Orang miskin bermasalah dengan kemiskinannya. Itu sudah pasti. Jadi intinya begini, kalau kita sudah benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, adanya Maha Tunggal Tuhan itu sendiri, kita akan tentram, kita akan bahagia, kita akan nikmat. Apakah saya sudah merasakan itu? Saya katakan ya, saya sudah merasakan hal itu. Makanya saya berani bercerita. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita nggak perlu menyalahkan seakan-akan orang itu yang punya masalah kepada kita. Seakan-akan orang itu yang meniupkan masalah ke kita. Seakan-akan orang lain yang menyalahkan masalah ke kita. Itu seakan-akan. Memang seperti itu halnya. Masalahnya seperti itu. Apalagi kita sebagai manusia sudah beradab, sudah punya pegangan agama, keyakinan, ya kan? Sudah punya pegangan misalnya kunci, sudah punya kuncinya, ya cukup mudah, cukup simpel. Oke, cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Lain waktu kita sambung lagi. Saya bukan orang pintar lor, kita orang biasa ya. Ada kurang lebihnya apa yang saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.